Menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha minggu nanti, Verrel Bramasta tengah sibuk mempersiapkan diri untuk bisa melakukan kurban pertamanya. Tidak sekedar memberi uang untuk membeli hewan kurban, Verrel pun mengajak sang ayah Ivan Fadila untuk bisa memilih secara langsung hewan yang akan ia beli. Dan siapa sangka di sini Verrel dibuat limbung, bukan karena kebingungan memilih hewan yang akan ia korbankan, melainkan harus berdamai dengan bau yang tak sedap. Maka seperti inilah keseruan Verrel saat bisa memilih hewan kurban pertamanya. Halo pemirsa Selopon Camp, kebetulan karena sebentar lagi mau Idul Adha, hari ini Verrel lagi mau nyari binatang-binatang kurban sama papa. Karena tahun ini juga tahun pertama Verrel punya penghasilan sendiri, jadi mau beli kalau nggak sapi, kambing ya biasanya. Tapi kayak pemirsa sekarang udah sampai di tempat penjualan binatang kurban dan kita mau milih dulu sama papa. Aku baru tahu ternyata suasananya kayak begini. Tapi kamu ini hari pertama nih, Rel? Tahun pertama beli kambing sendiri? Tahun pertama sebelumnya nggak pernah milih juga nggak pernah. Jadi dipilihin papa. Dia makan rumput ya? Dia makan rumput. Gimana Farel? Udah pilihan nih Farel? Kamu warna hitam apa putih kak? Kak, mau hitam apa putih? Tadi kalau mau beli sapi aku bingung juga 7 nama buat siapa aja, bingung karena kan pada beli sendiri-sendiri, jadi aku bingung. Kecuali bisa nama aku 7 kali Verrel. Tapi ya udah, jadi ya itu aja 2 deh. Ya biar kita langsung. Yang ini berantem mulu nih, lihat tuh. Ayo kita mau pulang. Ayo kita bawa pulang ya. Taruh ke mobil, ayo sini masuk mobil. Sini masuk. Meski ada rasa risih ketika berhadapan langsung dengan puluhan hewan yang menyisakan bau tak sedap, tapi Verrel tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena bisa berkurban untuk pertama kali. Popularitas telah mendatangkan pundi-pundi baginya. Oleh sebab itu, Verrel ingin berbagi dengan membeli sendiri hewan kurban. Dan tidak hanya satu, Verrel juga membelikan hewan kurban untuk Atala, adiknya. Mungkin karena banyak kambingnya ini terus agak baunya kan, namanya bau kambing ya, begitulah saya bilang ya, mungkin itu yang agak buat dia kaget kali. Ini pertama kali, biasanya selalu kan memang ini pun hari ini saya agak kaget karena tiba-tiba dia bilang ngajak saya untuk nemenin dia beli kambing untuk korban katanya. Nah ternyata sampai sini dia malah mau beli 2 katanya untuk adiknya juga. Jadi aku mau beli sapi. Nah tadinya mau sapi malah. Tapi karena papa udah beli, mama udah beli, aku bingung 7 orang buat siapa lagi. Kamu siapa lagi coba? Kasih aku ide deh siapa? Ya nggak apa-apa. Saya udah ngajarin anak-anak juga, intinya namanya kita bersedekah, berbagi itu bukan dari nilainya tapi dari keikhlasannya. Kalau kamu ikhlas, suatu saat nanti kamu ada rezeki lagi, insya Allah bisa berbagi lebih lagi dengan. Dari tempat penjualan hewan kurban, Verrel membawa 2 kambing yang ia beli ke kediamannya. Meski sempat kebingungan di mana ia akan menempatkan kambing-kambing yang ia beli, tapi Verrel justru larut dalam keceriaan. Berbeda dengan apa yang terlihat di tempat penjualan hewan kurban, ketika 2 ekor kambing yang ia beli telah berada di rumahnya, Verrel justru asik menjalani peran layaknya seorang pengembala ternak. Mana ya? Hasil. Iya pemirsa Selopon Camp, ini kambingnya sengaja aku bawa dari depan halaman ke halaman belakang karena lebih luas dan mereka lebih nyaman aja kayak di sini karena kan banyak pohon dan ya lebih enak lah ngurusinnya dan nggak bau. Jadi kalau orang datang ke rumah nggak nyium bau-bau. Ini udah diikat juga ke sini nih, dipasak ke dalam, diikat dan ya udah mereka ke sini. Ini mau dikurban di masjid dekat sini, ya. Hari Minggu ya. Dengan kesuksesan yang ia raih, tak sulit rasanya bagi Verrel mengeluarkan uang untuk membeli 2 ekor kambing. Namun lebih dari itu, ada keikhlasan dan ketulusan yang harus terus dijunjung di balik setiap pengorbanan. Begitu pula lah yang diharapkan Ivan Fadila dengan langkah Verrel saat membeli hewan kurban dengan uang sendiri untuk pertama kalinya. Kalau Verrel khususnya, dia udah lumayan dewasa pemikirannya, jadi saya bilang berkorban itu lebih kepada filosofi seorang nabi yang menjalankan wahyu yang diberikan oleh Allah, bahwa begitu takwanya dia sehingga melaksanakan walaupun itu anaknya sendiri dan akhirnya ternyata itu hanya merupakan satu tes cobaan dari Allah
dan ternyata yang dipotong adalah seekor domba gitu loh. Nah itu sekarang filosofi itu saya bilang mungkin ini adalah berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak semampu kita, tidak seberuntung kita. Kebetulan kalau saya kan memang biasa selalu di rumah orang tua ya, di rumah eyangnya anak-anak di sana, jadi keluarga besar di sana, jadi nggak bisa ngikutin. Tapi Farel ini beli kambing ini buat dia sama adiknya katanya, mungkin ya nggak jauh-jauh, paling di masjid sekitar sini nanti kita iniin. Kalau memang sempat nanti kita lihat, tapi kalau nggak pun nanti habis Hari Raya Idul Adha kan biasanya ada sebagian yang diberikan ke kita gitu loh. Ini udah ada di sini hewan-hewan kurbannya. Jadi sekarang biar mereka melakukan apapun yang mereka mau lakuin, aku juga mau siap-siap mau mandi lagi karena ada aktivitas berikutnya. Makasih udah ngikutin, sampai ketemu lagi, dadah. Kehamilan Alyssa Soebandono yang kini memasuki usia 4 bulan, Dudi dan Alyssa sudah menyiapkan nama untuk calon anak pertama mereka. Dan mengapa Aliando Syarif belum juga membeli hewan kurban padahal Idul Adha sudah sebentar lagi? Pemirsa, jangan lewatkan berita selengkapnya setelah yang satu ini. Inilah kebahagiaan dari pasangan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono. Kehamilan Ica yang kini memasuki usia 4 bulan membuat kisah mereka selalu diisi cerita bahagia. Lantas benarkah jika calon anak pertama yang dikandung Ica kini membuat pasangan ini giat belajar dan menggali ilmu tentang fase-fase kehamilan hingga